stuck? Oh my god. No shit, Marsha. Come here. Don't touch the sand! Apa jadinya jika kalian sedang asik main di pantai, tiba-tiba kalian nggak bisa menginjakan kaki di pasir pantai akibat adanya seekor monster yang siap memangsa siapapun? The Sand atau Killer Beach adalah film horor buatan Amerika yang diproduksi tahun 2015. Disutradarai oleh Isaac Gabaev dan dibintangi oleh Broker Butler, Megan Holder, dan juga Michelle Musso. Menceritakan tentang sebuah fenomena pantai yang diciptakan oleh seekor makhluk misterius yang membuat orang-orang yang berada di pantai nggak bisa kemana-mana. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan segerombolan orang yang sedang melakukan pesta di pinggir pantai, yang lokasinya itu cukup terpencil. Demi membuat pesta semakin nyaman, salah seorang dari mereka yang bernama Mitch memiliki ide untuk mengumpulkan semua handphone yang nantinya akan dikembalikan begitu acara ini selesai. Nah, gak lama setelahnya, dua orang yang bernama Vance dan juga Gilbert menemukan sebuah gumpalan seperti bola raksasa yang diselimuti oleh lendir dan terlihat sangat aneh. Meskipun begitu, semua orang yang ada di sini nggak memperdulikan tentang benda itu, di mana mereka semua tetap melanjutkan pesta. Pagi harinya, Mitch bersama dengan Kaylee yang berada di menara pengawas terbangun dari tidur. Kaylee yang berniat membangunkan teman-temannya yang lain tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan seekor burung yang secara mendadak seperti tersedot ke dalam pasir. Are you stuck? Tepat di samping menara, teman-teman si Kaylee yang tertidur di dalam mobil sekarang juga sudah mulai terbangun. Salah seorang dari mereka yang bernama Chanda mengetahui kalau teman mereka yang bernama Marsha tertidur di bangku pantai, yang kemudian dia mulai membangunkannya. Marsha yang terbangun karena teriakan dari Chanda kini mencoba untuk turun dan berpindah tempat. Namun di sini Kaylee dengan cepat memperingatkan Marsha supaya jangan melakukannya. Touch the sand. I'm stuck. My feet, I can't. Yo, something's wrong. You stepped on something. No, don't. Salah seorang yang bernama Vance yang mencoba menolong mereka juga harus menjadi korban. Bahkan mereka yang tadinya kepengen nolongin, akhirnya mengurungkan niatnya setelah melihat kedua teman mereka itu harus terhisap ke dalam pasir dengan cara yang mengerikan. This isn't real. Nah, setelah kejadian tadi, kini membuat semua orang yang ada di sini menjadi bingung. Perihal apa yang baru aja membunuh kedua temannya itu. Salah seorang dari mereka yang bernama Ronnie menyimpulkan bahwa ini bisa aja adalah akibat dari ulah pemerintah yang melakukan eksperimen zat kimia. Namun bagi sosok yang bernama Jonah, apa yang baru aja dikatakan oleh Ronnie merupakan sesuatu yang nggak mungkin. Dia lebih percaya kalau hal tadi disebabkan oleh suatu jenis pasir hisap yang sanggup membunuh manusia. Nah, satu-satunya jalan agar mereka bisa mendapatkan bantuan adalah menghubungi pihak yang berwajib. Tapi sayangnya, akibat ide Mitch yang mengumpulkan handphone semalam, mereka jadi nggak bisa menggunakannya. Karena handphonenya itu ada di bagasi mobil. Belum lagi mobil ini juga nggak bisa dihidupkan karena akinya udah habis akibat menyalakan lampu sepanjang malam dalam kondisi mesin yang mati. Gak jauh dari sana, teman mereka yang bernama Gilbert terbangun dari tidurnya. Namun karena dia ini terjebak dalam sebuah tong sampah, si Gilbert ini berusaha untuk keluar dan itu sangat berbahaya. Gilbert yang belum tahu dengan apa yang terjadi lalu diminta supaya jangan bergerak dan melakukan tindakan yang aneh. Waktu pun terus berlalu, sampai kemudian Kaylee yang masih penasaran lalu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam. Nah, di sini Kaylee dan yang lainnya baru sadar kalau sepertinya teman-teman mereka yang jumlahnya banyak itu kemungkinan juga udah dimangsa oleh si pasir hisap. Dan yang lebih mengejutkan adalah ketika mereka menemukan benda bulat raksasa yang telah terbelah, yang kemudian membuat mereka berteori kalau kemungkinan itu merupakan sebuah telur yang udah menetas. Me and Vance found it up the beach. It wasn't crack last night. I actually almost tripped over it. It's almost like
What is it? Hatched. Like a monster? It's an egg? Nah, demi mengetahui seberapa besar dan seberapa luas jangkauan makhluk apapun yang ada di bawah sana, Kaylee lalu mencoba menggunakan beberapa sosis yang dilempar ke pantai. Dengan tujuan, mereka berharap bisa menemukan area yang aman. Try the other way. Nah, ternyata mereka berhasil menemukan area yang tidak terjamah oleh makhluk yang ada di bawah. Tapi masalahnya jaraknya terlalu jauh. Karena nggak mau terjebak di sini selamanya, Jonah lalu berinisiatif menggunakan 2 papan selancar sebagai jembatan untuk mencapai meja tempat di mana Marcia sebelumnya berada. Jonah memang hampir berhasil mencapai meja, tapi sayangnya papan selancarnya tiba-tiba bergerak sehingga membuat Jonah terjebak dalam kondisi yang berbahaya. Jonah, talk to us! Meskipun Jonah mengalami luka di bagian perut yang membuatnya merasa sangat kesakitan, tapi Jonah ini masih bisa selamat. Dan bukan cuma itu, karena nggak lama setelahnya, dia juga menemukan kalau ternyata makhluk yang ada di bawah pasir nggak berani mendekati area bekas api unggun. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa makhluk itu nggak suka dengan yang namanya api. Di momen ini, kondisi Jonah semakin mengkhawatirkan setelah perutnya mulai terinfeksi dan mengeluarkan nanah, sehingga membuat Jonah harus menahan rasa sakit. Nah, karena kondisi Jonah yang sudah mengkhawatirkan, Ronnie dan Chanda lalu memberanikan diri untuk mencoba mengambil ponsel mereka yang ada di bagasi mobil. Tapi pada saat dia melakukannya dan berhasil membuka bagasi, tiba-tiba ada seorang petugas patroli pantai yang datang ke arah mereka, sehingga membuat Ronnie terjatuh dan menyebabkan jari-jarinya terjepit bagasi. Nah, si petugas patroli yang datang itu lalu bertanya perihal apa yang dilakukan mereka semua di area pantai, yang sebenarnya pantai ini telah ditutup untuk umum. Ketika dijelaskan tentang bahaya yang ada di bawah pasir, tentunya si petugas ini nggak percaya, di mana dia lalu turun dari mobilnya dan berjalan tanpa ada yang terjadi. Mengetahui hal itu, Kaylee dan teman-temannya lalu terkejut ketika melihat si penjaga pantai bisa keluar dari mobilnya dan berjalan di atas pasir tanpa gangguan. Ternyata dia ini nggak kenapa-napa karena si petugas memakai sepatu boot. Sama halnya ketika Jonah memanfaatkan papan seluncur sebelumnya sebagai alas kaki. Awalnya, si petugas ini menganggap kalau Kaylee dan teman-temannya adalah pemakai narkoboy karena tingkah laku mereka aneh-aneh. Ada yang perutnya bernanah, terjebak di tong sampah, sampai jari yang terjepit di bagasi mobil. Namun pada saat dia meminta Kaylee dan Mitch untuk turun dari pos penjagaan, tiba-tiba... Get the spray. No. No, don't touch the sand! Ow! What the hell? Gak lama setelah itu, Mitch yang merasa kalau mereka sebenarnya bisa keluar dari sini, lalu mencoba sebuah ide, yaitu dengan menggunakan handuk sebagai alas kaki. Hal itu diketahui setelah sebelumnya mereka melihat bagaimana si petugas pantai bisa berjalan di atas pasir tanpa terluka. Nah, cuma ketika si Mitch ini meminta handuk kepada Chanda, dia malah terjatuh. Help you guys! Kaylee yang sendirian di menara kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Chanda dan juga Ronnie yang masih berada di mobil. Dari sana, bersama dengan Chanda, mereka berhasil melepaskan tangan Ronnie yang terjepit di bagasi. Nah, rencananya, Kaylee, Chanda, dan juga Ronnie akan pergi menuju ke kendaraan milik si petugas pantai dengan menggunakan tiang kayu sebagai pijakannya. Kaylee dan Chanda berhasil sampai di meja pantai, tempat di mana Jonah sedang terbaring. Namun naas bagi si Ronnie, dia gagal menyeberang dan membuatnya harus terjatuh dan akhirnya tewas. Chanda yang panik lalu memilih untuk menggunakan alas kaki dari handuk dan juga tas kain demi bisa sampai menuju ke mobil milik si petugas pantai. Chanda berlari sekuat tenaga sampai kemudian dia berhasil dengan selamat.
Melihat hal itu, semua orang jadi kegirangan, termasuk si Gilbert. Namun naas, nggak lama setelahnya, makhluk yang ada di bawah rupanya bisa menembus tong sampah, tempat di mana Gilbert terjebak. Malam harinya, Chanda yang terbangun dari pingsannya kemudian berusaha mencari sesuatu yang bisa mereka pakai di mobil petugas pantai. Chanda lalu berhasil menemukan sebuah perahu karet yang mana perahu itu lalu digunakan untuk membantu Kaylee dan juga Jonah menyeberang. Tapi begitu mereka hampir berhasil, makhluk-makhluk itu lalu muncul dengan ukuran tentakel yang cukup besar, sehingga membuat Kaylee terpaksa harus naik ke atas kendaraan. Nah, di sini Kaylee kepikiran untuk mengambil jerigen bensin yang ada di bagian belakang, di mana dari sana dia lalu menyiramkan bensin tersebut dan kemudian membakar makhluk itu. Burn, you motherfucker! Pagi harinya, mereka ditemukan oleh seseorang yang sedang berkeliling di sekitar pantai. Kaylee dan Chanda yang mengetahui hal itu lalu terbangun, dan mereka juga menyadari bahwa sepertinya makhluk yang ada di bawah telah mati. Kaylee bersama dengan Chandra lalu keluar dari mobil. Mereka berjalan sambil meninggalkan Jonah yang sudah tidak terselamatkan lagi. Nah, di bagian penutup, makhluk misterius itu ternyata belum mati. Yang mana makhluk tersebut sekarang terlihat sedang menuju ke lokasi yang berbeda. Dan ceritanya pun tamat sampai sini cuy. Sebuah film yang menurut gua memiliki potensi yang bagus dari segi penceritaannya. Cuma, banyak hal di film ini yang membuat ratingnya itu jadi hancur. Kayak visualnya yang terlalu patah, karakter monster yang nggak jelas, pemerannya yang agak gimana gitu, dan masih banyak lagi. Nah, untungnya ceritanya itu cukup oke, dan masih layak untuk ditonton sebagai hiburan. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Ciao!